Persatuan dan kesatuan hanya tugas pemimpin saja. Apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan? Kemarin kamu sudah membaca tentang kisah Sudin yang berangkat ke kota untuk mengikuti lomba pidato. Sudin harus berada di kota tersebut selama beberapa hari. Perlombaan berlangsung selama 3 hari. Panitia kegiatan telah menyediakan penginapan untuk seluruh peserta. Di malam pertama, Sudin harus mengikuti acara budaya yang digelar di sebuah ruangan besar. Sudin bertemu dengan beberapa siswa se-Indonesia. Sudin takjub karena mereka membawakan kesenian yang beragam. Sudin melihat 2 orang peserta menampilkan tari daerah secara berpasangan. Mereka menampilkan tari piring. Sudin memperhatikan dengan cermat penampilan kedua penari. Sudin memperhatikan keunikan dari tari piring yang dipertunjukkan. Tari piring berasal dari Sumatera Barat. Dalam melakukan gerakan, penari menggunakan piring sebagai properti tari. Piring diletakkan pada telapak tangan lalu digerakkan ke berbagai arah tanpa jatuh. Inilah keunikan tari piring. Keunikan lain adalah penari melakukan gerakan di atas pecahan piring tanpa terlihat sakit dan tetap menari dengan lincah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik. Untuk menjaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu menerapkan 4M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan benar, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, agar kita semua terhindar dari virus COVID-19. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Fokus pembelajaran kali ini adalah Bahasa Indonesia, PPKN, dan SBDP. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui kegiatan mengamati, siswa dapat menjelaskan unsur-unsur tari dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan, siswa dapat mengidentifikasi keunikan unsur-unsur sebuah tarian dengan baik. Yang ketiga, melalui kegiatan berdiskusi, siswa dapat contoh-contoh penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dengan benar. Dan yang keempat, melalui praktik, siswa dapat membuat teks pidato dengan baik. Pertunjukan tari terdiri atas beberapa unsur tari. Keunikan suatu tarian akibat dari keunikan unsur-unsur tari itu dibandingkan tari lainnya. Apa sajakah unsur-unsur tari itu? Muatan pembelajaran SBDP KD 3.2 dan 4.2. Untuk mengetahui unsur-unsur tari, bacalah teks berikut ini. Unsur tari. Dalam tarian terdapat berbagai unsur yang saling mendukung sehingga memunculkan perpaduan yang harmonis. Keharmonisan itu akan membuat sajian tari lebih indah dan menarik. Tari terdiri atas beberapa unsur. 1. Gerak. Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Gerak tari diperagakan berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Ciri khas gerak tari setiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Gerak tari terbagi atas 2 macam, yaitu gerak murni dan gerak maknawi. Gerak tari murni yaitu gerak yang tidak mengandung arti tetapi tetap mementingkan keindahan. Sebaliknya, gerak tari maknawi mempunyai arti tertentu. 2. Tata busana. Tata busana tari meliputi semua pakaian yang dikenakan penari saat mempertunjukkan suatu karya tari di atas pentas sesuai peran yang ditampilkan. Tata busana tari disesuaikan dengan konsep, tema, karakter, dan bentuk tarian. Tata busana membantu penonton menangkap ciri sebuah peran atau tokoh. Tata busana juga memperhatikan kesesuaian hubungan antara peran dengan karakter tarian yang dibawakan. Ketiga, tata rias. Dalam mempertunjukkan suatu tarian, penari harus merias wajahnya. Alat-alat rias yang digunakan meliputi bedak, lipstik, pensil alis, dan perona mata serta perona pipi. Tujuan rias wajah untuk mengubah tampilan wajah penari sesuai dengan jenis karakter tarian yang dibawakan. 4. Iringan tari. Iringan tari merupakan bunyi-bunyian untuk mendukung suasana penampilan tari. Iringan tari dapat berupa permainan alat-alat musik modern atau tradisional. Iringan tari juga dapat berupa bunyi yang berasal dari gerakan tubuh, misalnya tepuk tangan, hentakan kaki, siulan, atau nyanyian. Kelima, properti tari. Properti tari meliputi semua alat yang digunakan oleh penari dalam melakukan gerak tari. Properti tari dapat berupa selendang, kipas, topeng,
piring, kuda kepang, keris, tombak, tameng, atau benda-benda lain. Pemilihan properti tari disesuaikan dengan jenis tari yang akan ditampilkan. 6. Tempat pertunjukan. Seni tari memerlukan tempat untuk mempertunjukkannya. Tempat pertunjukan tari biasa disebut panggung. Secara umum, jenis pentas tari ada dua, pentas tertutup dan pentas terbuka. Pentas tertutup diadakan di dalam ruang kelas, gedung, atau aula. Sebaliknya, pentas terbuka dapat diadakan di lapangan, halaman rumah, atau bahkan di jalanan. Nah, setelah kamu mengetahui unsur-unsur tari, lihatlah sebuah video tari daerah yang dilakukan secara berpasangan. Perhatikan keunikan unsur-unsur tari tersebut dan tuliskan hasil pengamatanmu. Perhatikanlah video berikut ini.
Muatan PPKN KD 1.1, 2.1, 3.1, dan 4.1. Indonesia merupakan negara yang kaya budaya. Sebagai pelajar, kamu dapat menjaga persatuan dan kesatuan melalui penghargaan terhadap budaya tersebut. Mengapresiasi salah satu lagu daerah, seperti yang dilakukan Sudin, merupakan salah satu bentuk menjaga persatuan dan kesatuan. Semangat musyawarah untuk mufakat yang dilakukan oleh warga sekolah Sudin merupakan pencerminan dari pengamalan sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, selanjutnya tuliskan contoh-contoh kegiatan bermusyawarah di lingkungan sekitarmu. Tuliskan hasil dalam bentuk tabel seperti berikut. Baik, jika sudah, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut. Semangat kekeluargaan, menjenguk teman sakit, turut serta aktif membantu acara kegiatan warga, menerima keputusan penetapan Ketua Panitia Lomba Kemerdekaan Republik Indonesia, dan secara sukarela menyediakan konsumsi acara rapat pembangunan jalan desa merupakan semangat kekeluargaan. Kemudian contoh kegiatan bermusyawarah yaitu berdiskusi menentukan siapa saja yang berangkat menjenguk teman, bermusyawarah menentukan pembagian tugas kegiatan warga, bermusyawarah menentukan siapa yang menjadi ketua panitia acara Lomba Kemerdekaan Republik Indonesia, dan bermusyawarah dalam menentukan langkah-langkah yang akan diambil dalam persiapan pembangunan jalan desa. Selanjutnya adalah kegiatan gotong royong. Contohnya sebagai berikut. Membuat makanan bersama-sama untuk dibawa menjenguk teman sakit. Turut gotong royong membantu mempersiapkan tempat acara kegiatan warga. Kemudian bergotong royong membantu persiapan acara Lomba Kemerdekaan Republik Indonesia, dan turut bergotong royong membersihkan jalan desa yang akan dibangun. Dalam kehidupanmu di sekolah, musyawarah sangat penting. Kalian bisa bermusyawarah dalam berbagai kegiatan, namun ada kalanya kalian tidak dapat melakukan musyawarah. Salah satunya ketika kalian mengerjakan tes atau ujian. Tulislah kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dengan musyawarah dan kegiatan-kegiatan yang harus dikerjakan sendiri. Tulislah hasilnya dalam bentuk tabel seperti berikut. Baik, jika sudah, cocokkanlah jawabanmu dengan alternatif jawaban berikut. Kegiatan yang dilakukan dengan bermusyawarah. Pertama, menentukan ketua kelas. Yang kedua, menentukan pembagian piket kelas. Yang ketiga, merencanakan acara Lomba Kemerdekaan Republik Indonesia di sekolah. Dan yang keempat, membuat kelompok kerja siswa. Kemudian, kegiatan yang tidak dapat dilakukan dengan bermusyawarah. Yang pertama, mengerjakan ulangan atau ujian. Yang kedua, melaksanakan tugas piket yang sudah ditentukan. Yang ketiga, membeli jajanan atau makanan ringan. Yang keempat, membuat tugas individu prakarya seperti gambar, patung, dan lain-lain. Dan yang kelima, pergi ke belakang atau izin ke toilet sekolah. Selanjutnya, muatan bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3. Simak contoh bacaan berikut ini. Pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Ida, teman sebangku aku, mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara dan pandai. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia hidup bersama ibu dan adiknya. Ida anak yang sangat pandai. Nilai-nilainya yang selalu bagus memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas. Pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik,
serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Hari ini, Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut. Ia jagoan bola yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar, Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur, Bu, protesnya. Ulangan tetap berlangsung. Gugut resah. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang. "Shh, Ida, bantu aku dong. Geser sedikit ke kiri agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu," pinta Gugut. Ida tak berguming, ia hanya menggelengkan kepala pelan. Tanpa menengok ke belakang, Gugut mengganggunya lagi. "Ayo dong, Ida, sekali ini saja. Nanti aku beri kamu uang 10.000 rupiah. Kamu bisa jajan kue di kantin," rayunya. Gugut tahu benar Ida tak pernah jajan di kantin. Ibunya tak memberinya bekal uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun di luar dugaan Gugut, Ida tak terusik. Sekali lagi ia menggeleng pelan. Sampai waktu berakhir, Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. "Maaf ya, Gugut, aku bukan tidak ingin membantumu. Menyontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan," katanya kepada Gugut. "Ah, Ida, masa menyontek sekali saja dianggap korupsi? Setahuku korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa," kata Gugut. "Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar, tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri berlaku lurus. Mudah-mudahan ketika besar nanti kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun," Ida menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekedar pandai, Ida juga patut dijadikan teladan. Nah, sekarang buatlah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang cerita di atas. Berikan pertanyaanmu kepada teman di sebelahmu untuk dijawab. Jika sudah, cocokkanlah jawabanmu dan alternatif jawaban berikut. Pertanyaan: bagaimana ciri-ciri fisik Ida? Jawabannya: mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara, dan pandai. Pertanyaan yang kedua: apa alasan teman-teman memilih Ida menjadi ketua kelas? Jawaban: karena Ida pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas. Pertanyaan yang ketiga: kenapa Gugut resah ketika hendak ulangan matematika? Jawaban: karena Gugut belum belajar. Pertanyaan yang keempat: kenapa Gugut menendang kursi Ida dari belakang? Jawaban: Gugut minta bantuan contekan kepada Ida. Dan pertanyaan yang kelima: apa bujukan Gugut agar Ida mau memberikan contekan? Jawaban: Gugut akan memberikan uang 10.000 untuk uang jajan. Selanjutnya, pertanyaan yang keenam: mengapa Ida menolak permintaan Gugut? Jawaban: karena bagi Ida menyontek dan memberikan contekan adalah perbuatan tidak jujur, bahkan bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan. Nah, baik. Kamu dan teman-temanmu sudah berlatih menilai pidato. Sekarang, buatlah teks pidato tentang pentingnya bergotong royong. Gunakanlah struktur yang sudah ditentukan. Teks pidato harus memuat beberapa poin. Yang pertama adalah salam pembuka. Berisikan kalimat sapaan seperti selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain. Unsur yang kedua, pendahuluan. Memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Kali ini kamu akan membahas pengamalan persatuan dan kesatuan di lingkungan, yaitu meningkatkan kualitas warga. Kamu akan membantu adik kelas atau warga di lingkungan rumahmu untuk membaca. Kemudian, inti. Berisikan pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Yang keempat, keterangan lengkap tentang topik
disampaikan secara rinci. Dan kelima, penutup, berupa penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Terakhir adalah salam penutup, berisikan kalimat salam penutup seperti terima kasih atau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikut contoh pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada hari ini berkat kasih sayangnya kita dapat berkumpul bersama di sini. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Madrasah, yang terhormat Bapak Ibu Guru yang saya hormati, dan teman-teman serta adik kelas yang saya sayangi. Perkenankanlah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit data yang saya peroleh. Semoga dengan penyampaian data ini dapat menggugah hati kita sebagai penerus bangsa. Berdasarkan studi Most Literate Nation in the World yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada bulan Maret tahun 2016, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara yang diteliti soal minat membaca. Indonesia persis di bawah Thailand yang menduduki peringkat 59 dan di atas Botswana yang menduduki peringkat 61. Sungguh memprihatinkan jika rakyat Indonesia masih sangat rendah dalam hal minat membaca. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi penerus bangsa? Hanya prihatin? Jika hanya prihatin yang bisa kita lakukan, maka seluruh pejuang-pejuang bangsa yang kini terbaring kaku di pemakaman akan hanya bisa menangis melihat cucu-cucu mereka sekarang telah ingkar nikmat, tidak bersyukur atas jerih payah perjuangan para pahlawan yang dengan rela berkorban apa saja bahkan dengan nyawa. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman untuk melakukan aksi nyata, bukan NATO, atau not action talk only, yang artinya tidak ada aksi, hanya bicara saja. Terus bagaimana caranya? Banyak. Kita dianugerahi akal pikiran. Ciptakan kreativitas yang membuat kita dan orang-orang di sekitar kita menjadi tertarik untuk membaca. Mari kita bergotong royong, menggalakkan minat membaca. Kita bisa mengajak adik-adik kelas kita untuk sering mengunjungi perpustakaan. Kita bisa bersedekah ilmu dengan mengajar adik-adik kelas kita yang belum bisa membaca di luar jam pelajaran. Kita bisa menyisihkan uang jajan kita untuk membelikan buku. Kita bisa bersilaturahmi atau berkunjung ke rumah tetangga-tetangga kita yang belum bisa membaca, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan sesuai dengan kreativitas kita. Semoga dengan kepedulian ini kita bisa menyebarkan aura semangat positif dan optimis terhadap lingkungan sekitar kita, yang mana dengan tindakan kita ini masyarakat ikut tergugah dan turut berpartisipasi dalam gerakan minat membaca. Karena membaca adalah jendela dunia. Bila kita telah melakukan berbagai kegiatan tersebut, maka kita tidak lagi ingkar nikmat kemerdekaan. Kita juga bisa berjalan tegak dan berkata, inilah aku, generasi pengisi kemerdekaan. Demikianlah sedikit kata yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang kesempurnaannya, saya mohon maaf karena kesempurnaan mutlak hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang menciptakan kita berbeda? Apa yang membuat kita berbeda? Bagaimana kita harus menyikapi perbedaan itu? Sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.